Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nindya Ayu Pristanti, SPD MPD. Saya merupakan dosen di program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu di program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, yaitu mata kuliah Praktikum Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial. Mata kuliah Praktikum Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial ini merupakan mata kuliah rumpun prodi yang wajib diambil oleh mahasiswa di semester 2. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, di mana 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu Delivery. Yang pertama adalah mata kuliah Praktikum Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial ini termasuk ke dalam mata kuliah bidang studi atau yang disingkat dengan MBKS. Mata kuliah ini menjabarkan secara detail konsep dasar, teori, dan praktikum bimbingan dan konseling pribadi sosial, membina dan mengembangkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap atau yang kita kenal dengan WPKNS yang utuh dalam bimbingan dan konseling pribadi sosial. Mahasiswa belajar mengenai hakikat BK pribadi sosial, arah pelayanan, masalah pribadi sosial yang umum terjadi, kemudian pendekatan dan teknik, serta bentuk dan format pelayanan bimbingan dan konseling. Mahasiswa juga belajar tentang RPL, Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling, kemudian mampu menyusun program, mampu mengevaluasi program bimbingan dan konseling pribadi sosial. Mata kuliah ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau yang dikenal dengan CPL. CPL Prodi pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan umum, dan yang keempat keterampilan khusus. CPL ini diturunkan kepada CPMK. Adapun CPMK yang pertama itu pada aspek sikap, mahasiswa mampu mengimplementasikan nilai kemanusiaan dalam mengembangkan konsep BK pribadi sosial berdasarkan moral dan etika dalam rangka pengembangan pribadi sehingga guru BK atau konselor sekolah mampu memberikan dampak positif dan membantu permasalahan siswa terkait dengan pribadi dan sosial. CPMK yang kedua, mahasiswa memiliki semangat kemandirian dalam mengembangkan iklim dan pembelajaran yang menyehatkan kondisi siswa baik secara pribadi dan sosial. Adapun CPMK yang ketiga, yaitu aspek pengetahuan, mampu menguasai arah pelayanan BK pribadi sosial berdasarkan standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD, kemudian pencegahan masalah pribadi sosial siswa, dan penanganan dasar dalam menghadapi masalah pribadi dan sosial siswa di sekolah sesuai perkembangan. Adapun CPMK yang keempat terkait dengan keterampilan umum, yaitu mahasiswa memiliki sikap terbuka, kritis, inovatif, kreatif, dan percaya diri dalam mengembangkan pembelajaran yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling pribadi sosial. Adapun CPMK yang kelima, yaitu keterampilan khusus, mahasiswa mampu merancang, melaksanakan, menganalisis, dan menindaklanjuti evaluasi proses dan hasil pembelajaran di sekolah, serta menyelesaikan permasalahan dalam bidang pribadi sosial dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun untuk bahan kajiannya, yang meliputi yang pertama hakikat bimbingan dan konseling pribadi sosial, kemudian yang kedua arah pelayanan bimbingan dan konseling pribadi sosial berdasarkan SKKPD di SD, SMP, dan di SMA, kemudian yang ketiga adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan pribadi dan sosial, kemudian juga pendekatan dan teknik bimbingan dan konseling pribadi sosial, bentuk, format, dan arah pelayanan bimbingan dan konseling pribadi sosial, juga pengembangan program bimbingan dan konseling pribadi sosial. Kemudian yang kelima adalah pengembangan rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial. Dan yang keenam adalah evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling pribadi sosial. Dan yang ketujuh adalah praktikum bimbingan dan konseling pribadi sosial dengan strategi layanan bimbingan klasikal menyangkut aspek perkembangan landasan perilaku etis, kematangan emosi, kesadaran tanggung jawab sosial, kesadaran gender, pengembangan diri, kematangan hubungan dengan teman sebaya. Untuk mendukung pembelajaran, saya menggunakan berbagai literatur, seperti bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Ada referensi utama, pendukung, pengintegrasian hasil penelitian, dan pengintegrasian hasil pengabdian kepada masyarakat yang berhubungan dengan praktikum bimbingan dan konseling pribadi sosial. Itulah proses sistem delivery yang bisa saya bawakan. Selanjutnya saya masuk sistem yang kedua, yaitu interaction.
Untuk sistem pembelajaran atau mode perkuliahannya, saya berpedoman kepada surat Rektor Universitas Negeri Medan bahwa sistem pembelajaran dilaksanakan secara hybrid learning, yakni luring dan daring. Pada pembelajaran hybrid learning ini, proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa, saya menerapkan pendekatan student center learning. Metode pembelajaran yang saya gunakan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Model yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah model problem-based learning, contextual learning, dan project-based learning. Untuk membangun interaksi antara saya dan mahasiswa dalam sebuah pelajaran, saya membuat WA group agar dosen dan mahasiswa bisa saling berbagi informasi terkait perkuliahan. Platform yang saya gunakan yaitu Learning Management System atau LMS SIPDA yang merupakan wadah untuk mahasiswa mengisi absensi kelas, membahas materi yang akan dipelajari, mengumpulkan tugas, kemudian berdiskusi pada forum, dan juga membahas topik, serta mengerjakan soal latihan dan mengerjakan kuis. Dengan menyediakan fitur-fitur tersebut, saya dapat melihat keaktifan mahasiswa untuk belajar aktif sehingga dapat membantu mahasiswa mengasah dalam memecahkan masalah, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, berkreativitas, dan berinovasi. Ketika saya melaksanakan perkuliahan daring, saya dapat menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom Meeting dan Google Meet. Itulah proses sistem interaction yang bisa saya bawakan. Selanjutnya, masuk sistem yang ketiga, yaitu assessment. Di Universitas Negeri Medan, setiap mata kuliah ada 6 tugas yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa untuk mendukung tercapainya CPMK. Yang pertama adalah tugas rutin, yang kedua adalah tugas critical book report, dan yang ketiga adalah tugas critical journal review, yang disingkat dengan CJR. Tugas keempat adalah mini riset, tugas kelima adalah rekayasa ide, dan tugas keenam adalah project. Dari keenam tugas ini dijadikan satu kesatuan menjadi tugas portofolio mahasiswa. Berikut rincian bobot penilaiannya. Yang pertama adalah kehadiran, itu 5%. Kemudian yang kedua ujian tengah semester 20%. Yang ketiga ujian akhir semester 25%. Yang keempat tugas portofolio berupa tugas rutin, CBR, CGR, mini riset, rekayasa ide, dan project adalah 50%. Dan total keseluruhannya adalah 100%. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu. Setelah ini, saya akan tampilkan pelaksanaan kegiatan mengajar di dalam kelas secara luring dengan menggunakan model problem-based learning dan demonstrasi. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Ibu. Baik, apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sehat ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini Ibu akan absen terlebih dahulu. Elita Harahap. Hadir, Bu. Tri Gladys. Hadir, Bu. Agita. Hadir, Bu. Hari ini kita akan membahas tentang pengembangan rencana pelaksanaan layanan yang kita kenal dengan RPL, khususnya pada bidang bimbingan klasikal, bidang pribadi sosial. Yang kita kenal pada mata kuliah kita pada hari ini praktikum BK pribadi sosial. Namun sebelumnya siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Materi pada minggu lalu itu kita membahas mengenai 6 bentuk dan format bimbingan pribadi sosial, yaitu layanan klasikal, layanan individu, layanan kelompok, layanan jarak jauh, layanan lapangan, dan layanan kolaborasi, Bu. Ya, bagus sekali Azizah. Minggu lalu kita membahas tentang bentuk-bentuk format bimbingan pribadi sosial. Nah, hari ini kita akan membahas khususnya pada satu format, yaitu bimbingan klasikal. Indikator pembelajaran dari materi hari ini adalah yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis strategi bimbingan klasikal. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu membuat RPL, rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal bidang pribadi sosial. Dan yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu mempraktekkan RPL bidang pribadi sosial yang telah dirancang. Nah,
langkah-langkah layanan bimbingan klasikal. Yang pertama, melakukan pemahaman peserta didik. Kita harus melakukan pemahaman peserta didik dengan cara melakukan need assessment dulu, asesmen kebutuhan melalui alat tadi, inventory tugas perkembangan misalnya. Kemudian yang kedua, menentukan kecenderungan kebutuhan layanan bimbingan klasikal bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah memilih metode dan teknik yang cocok, yang sesuai untuk menceritakan, untuk memberikan layanan bimbingan klasikal. Kemudian yang keempat adalah mempersiapkan pemberian layanan bimbingan klasikal dalam bentuk RPL. Itu yang harus kita miliki juga. Sebelum kita melakukan layanan bimbingan klasikal, kita harus membuat yang namanya RPL. Makanya hari ini kita akan membahas bagaimana RPL itu dilakukan, disusun begitu. Kemudian yang kelima, itu memilih sistematika persiapan yang dapat dilakukan oleh guru BK. Kemudian yang keenam adalah mempersiapkan alat bantu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada media, ada foto, ada video, beserta speaker. Itu merupakan alat bantu kita dalam menyampaikan layanan bimbingan klasikal yang kita kenal sebagai media. Kemudian ada evaluasi pemberian layanan bimbingan klasikal, nanti itu biasanya di akhir. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut follow up-nya. Jadi setelah kita melakukan layanan bimbingan klasikal, biasanya akan ada layanan lainnya. Misalnya ada layanan bimbingan kelompok atau layanan konseling individual. Baik, ini ada video tentang penyusunan RPL. Teman-teman bisa lihat videonya kurang lebih 3 menit. Video penyusunan RPL ini adalah serangkaian proses bagaimana kita menyusun RPL. Baik, silahkan menyaksikan. Oke, ini versi yang kedua, teman-teman. RPL inspiratif bimbingan klasikal BK, kurikulum Merdeka Belajar. Ya, kemudian di sini dibuat nama sekolah, teman-teman. Ya, dibuat nama sekolah SMP Negeri 1 Kota Negara, misalnya. Nah, di sini ada yang perlu teman-teman ketahui, ya. Di sini ada identitas, ya, ini ada identitas. Kemudian coba kita tandain kuning. Kemudian ada langkah-langkah kegiatan, ya. Dan yang ketiga ada penilaian. Oke, setelah kita menyaksikan video penyusunan RPL, maka saatnya kita mempraktekkan bagaimana caranya menyusun RPL. Nah, sekarang mahasiswa membentuk 6 kelompok. Nanti kita juga akan mempraktekkan bagaimana layanan bimbingan klasikal. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, silahkan membentuk 6 kelompok. Baik, hari ini Ibu akan mempraktikkan bagaimana layanan bimbingan klasikal itu dilakukan. Yang pertama, kita harus menyapa dulu peserta didik kita. Jadi kalau Ibu mengucapkan salam, kalian menjawab ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Oke, tadi kan tahap awalnya adalah salam. Kemudian kita kedua adalah menanyakan kabar. Apa kabar semuanya anak-anak Ibu? Baik, Bu. Baik, kelihatannya wajahnya cerah-cerah ya. Nah, posisikan ketika kita menjadi guru kelak, yang di depan kita adalah siswa kita. Bisa ya? Nah, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking. Bisa? Jadi, langkah selanjutnya adalah kita mencoba menjalin komunikasi yang lebih lanjut kepada siswa kita dengan cara mengakrabkan diri. Salah satunya adalah dengan cara ice breaking. Baik, sekarang kita melakukan ice breaking. Jadi sebagai seorang guru harus mengajak peserta didiknya itu senang ya, proaktif. Dan kita harus melatih konsentrasi juga. Cara ice breakingnya dengan tepuk pagi, siang, malam. Kalau Ibu katakan pagi, tepuk 1 kali. Kalau Ibu katakan siang, tepuk 2 kali. Kalau Ibu katakan malam, tepuk 3 kali. Bisa diikuti? Bisa, Bu. Baik, pagi, malam, siang, pagi, siang, malam.
pagi, malam, pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, artinya semuanya sudah fokus, sudah konsentrasi. Nah, boleh duduk semuanya. Ada satu materi yang mau Ibu sampaikan, ini berkenaan dengan aspek perkembangan kematangan emosi. Nah, nanti ketika kita menjadi seorang guru, bisa ditanyakan terlebih dahulu definisi dari setiap aspek perkembangannya. Apa itu kematangan emosi? Oke, sekarang posisi teman-teman sebagai siswa. Ada yang bisa menjawab apa itu kematangan emosi? Saya, Bu. Jadi kematangan emosi itu adalah kemampuan seseorang untuk mengelola emosi mereka. Oke, baik, benar sekali. Kematangan emosi adalah proses matangnya emosi seseorang yang pada tahap tertentu dan itu merupakan proses belajar. Oke, selanjutnya apa saja aspek-aspek kematangan emosi? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Aspek kematangan emosi itu terdiri dari pengendalian diri, empati, dan juga tanggung jawab sosial. Oke, benar sekali. Jadi aspek-aspek dari kematangan emosi itu adalah pengendalian diri, kemudian ada empati dan ada tanggung jawab. Nah, sekarang ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Coba teman-teman diskusikan. Bagaimana biasanya cara Anda menanggapi situasi stres atau situasi tertekan yang membuat emosi kita bergejolak, tidak menentu? Jadi silahkan masing-masing kelompok itu berdiskusi bagaimana caranya kita bisa terlepas dari satu situasi yang membuat kita tertekan. Bisa? Oke, silakan berdiskusi. Oke, setelah adik-adik berdiskusi, anak-anak ibu berdiskusi semuanya. Jadi posisi teman-teman adalah ini pada saat ini adalah menjadi siswa ya. Setelah anak-anak ibu berdiskusi, maka tibalah kita siapa yang akan menjawab pertanyaan dari ibu tadi. Bagaimana situasi, cara Anda merespon situasi yang membuat Anda stres. Begitu ya, bagaimana cara Anda merespon situasi yang membuat Anda stres. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Biasanya kalau saya sedang menghadapi tekanan stres, Bu, saya biasanya melakukan hal-hal yang saya suka, seperti saya menyendiri dan mengoleksi banyak cemilan, Bu. Saya makan, saya tidur, saya mendengarkan musik. Kemudian setelah saya mulai tenang, saya akan menghadapi tekanan yang saya alami, Bu. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Apa-apa saja sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Mungkin faktornya itu dari pengalaman hidup, pendidikan, dan pembelajaran, keluarga, pola asuh orang tua, kecerdasan emosi, dan juga hubungan interpersonal, Bu. Oke, benar kata teman kita tadi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi seseorang adalah pengalaman hidupnya, kemudian pendidikan yang dia punya, kemudian bagaimana keluarganya dan pola asuh orang tua, termasuk juga bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain dan kecerdasan emosinya. Nah, setelah kita mendapatkan materi layanan bimbingan klasikal bidang pribadi sosial hari ini, Ibu mau mendengar satu orang, siapa yang bisa menyampaikan apa yang dia rasakan pada hari ini. Jadi kita akan melakukan evaluasi penilaian proses dalam sebuah bimbingan klasikal. Ada yang bisa menjawab bagaimana proses berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab setelah mendapatkan materi hari ini? Ada? Saya, Bu. Saya berpikir ketika saya mendapat suatu masalah, saya dapat mengontrol emosi saya. Kemudian saya merasa mampu untuk menghadapi emosi yang saya alami. Selanjutnya saya nantinya akan bersikap tenang saat mengalami suatu masalah. Lalu ketika emosi saya sedang tertrigger, saya dapat mengendalikannya. Yang selanjutnya saya bertanggung jawab untuk mengendalikan semua emosi yang ada pada diri saya. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Oke, setelah kita mempraktikkan bagaimana layanan bimbingan klasikal mulai dari awal hingga akhir,
mulai dari tahap awal hingga tahap penutupan. Sekarang tibalah kita untuk melaksanakan tugas. Jadi saya ada lembar kerja yang harus diisi oleh setiap kelompok. Isinya adalah teman-teman harus membuat sebuah RPL bidang pribadi sosial. Jadi teman-teman harus menyiapkan RPL, rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana urutan membuat RPL dan bagaimana praktiknya. Sekarang giliran teman-teman itu membuat praktik RPL yang telah didiskusikan, kemudian nanti simpulkan hasil diskusinya. Bisa ya? Kelompok 1, Ibu bagi aspek perkembangannya adalah landasan perilaku etis. Kelompok 2 adalah kematangan emosi. Kelompok 3 tanggung jawab sosial. Kelompok 4 adalah kesetaraan gender. Kelompok 5 pengembangan diri, dan kelompok 6 kematangan hubungan dengan teman sebaya. Oke, setelah dibagi tadi lembar kerjanya dan teman-teman sudah merancang RPL, sekarang kita akan memanggil kelompok. Setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil diskusinya berupa perancangan RPL-nya. Diharapkan kelompok yang lain nanti memberikan masukan terhadap RPL yang telah dirancang oleh kelompok teman yang maju ya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, silakan siapa yang ingin maju? Baik, kelompok 1 silakan maju ke depan, dibacakan hasil diskusinya, rancangan RPL-nya, nanti kelompok yang lain berikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu dosen Bu Nindi. Hari kali ini kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang membuat rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal yang sudah diarahkan oleh ibu dosen. Yang pertama, di sini saya Azizah Naila Alkindi akan membacakan mengenai identitas. Teman saya Aufa Sabila akan membacakan mengenai tahap awal. Teman saya Wendina akan membacakan mengenai tahap proses dan tahap penutupan, dan yang terakhir teman saya Wawa akan membacakan mengenai penilaian, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Nah, di kertas di bagian kertas di paling atas di situ tertulis rencana pelaksanaan layanan atau RPL bimbingan klasikal semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Pada identitas kami menulis kelas atau semester, yaitu kelas 12 semester genap 2023-2024. Kami mengambil topik atau tema yaitu pentingnya basic manners dalam bersosialisasi dengan waktu layanan 2 kali 45 menit. Bidang yang kami ambil ini bidang pribadi sosial. Capaian layanannya itu menganalisis perilaku etis yang dapat dicapai dan diterima dalam masyarakat. Fasenya itu F karena kami mengambil di kelas 12. Materi layanannya yaitu yang pertama, apa aja pentingnya basic manner dalam lingkungan sosial. Yang kedua, apa saja manfaat basic manner. Yang ketiga, apa saja faktor yang berhubungan dengan basic manners. Yang keempat, apa saja dampak positif dalam menerapkan basic manners. Dan yang kelima, apa saja contoh basic manners yang biasa dilakukan di sehari-hari. Nah, selanjutnya ada langkah kegiatan, yaitu yang pertama ada tahap awal. Nah, di tahap awal ini guru bimbingan dan konseling ataupun konselor yang menyapa peserta didik dengan kalimat yang membuat bersemangat. Nah, kemudian selanjutnya adalah pada tahap ini juga diikuti dengan proses ice breaking atau games sederhana. Nah, yang ketiga, guru bimbingan dan konseling ataupun konselor dia menyampaikan tentang tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai. Kemudian yang keempat, guru bimbingan dan konseling ataupun konselor menjelaskan langkah-langkah kegiatan, tugas, dan tanggung jawab peserta didik. Yang kelima, guru bimbingan dan konseling ataupun konselor memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibicarakan. Nah, yang keenam, guru bimbingan dan konseling atau konselor menanyakan kesiapan peserta didik, melaksanakan kegiatan, dan memulai ke tahap inti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada tahap proses. Yang pertama itu membentuk kelompok yang anggotanya maksimal 4 orang secara heterogen.
Artinya campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, atau yang lainnya. Yang kedua itu, guru menjanjikan materi layanan. Yang ketiga, guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok, lalu diberikan kuis. Selanjutnya, peserta didik yang sudah mengerti membantu menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. Yang kelima itu, peserta didik menjawab di kuis tanpa mendapat bantuan. Yang tahap selanjutnya itu tahap penutupan. Nah, di sini peserta didik secara acak diberikan kesempatan menyimpulkan hasil kegiatan. Setelah itu, peserta didik merefleksi kegiatan dengan mengungkapkan kesannya mengenai kegiatan klasikal yang dilakukan secara lisan. Lalu, guru BK akan memberikan ulasan secara garis besar mengenai topik yang dibahas dan menyebutkan kegiatan yang mendatang. Lalu, guru BK akan mengajak peserta didik bersyukur dan berdoa serta mengakhiri kegiatan dengan mengucapkan salam. Selanjutnya akan dibahas. Nah, selanjutnya itu ada penilaian proses. Yang pertama, menanyakan manfaat yang diperoleh peserta didik setelah kegiatan. Yang kedua, menanyakan perubahan kondisi emosi peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menanyakan ketepatan media digunakan dalam layanan kepada peserta didik. Yang keempat, menanyakan ketepatan metode yang digunakan dalam layanan kepada peserta didik. Nah, yang terakhir itu ada penilaian hasil. Memberikan asesmen di akhir pertemuan dan membandingkan asesmen di awal pertemuan apakah terjadi penurunan gejala, masalah, atau peningkatan capaian tugas perkembangan setelah layanan dilakukan. Baik, saya kembalikan kepada Aziza. Baik, itu hasil diskusi kami pada hari ini. Kami akan menerima kritik dan saran atau bahkan pertanyaan dari teman-teman sekalian mengenai RPL yang telah kami buat. Saya akan memberikan masukan untuk kelompok seperti hilangkan kata tanyanya dan langsung masuk saja ke materinya seperti manfaat-manfaat dan faktor-faktor apa saja gitu. Baik, terima kasih atas masukannya. Selanjutnya masukannya tadi akan kami jadikan bahan perbaikan tentang hasil diskusi kami pada hari ini agar hasil diskusi kami ini dapat ditampilkan secara optimal di hari-hari berikutnya. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman kita kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, setiap kelompok tadi sudah ada hasil kerjanya, nanti silahkan dikumpulkan. Kemudian itu menjadi tugas kelompok. Yang menjadi tugas pribadi adalah teman-teman juga membuat RPL dengan pengembangan topik yang berbeda-beda. Jadi setiap kelompok harus membuat topik yang berbeda-beda terkait aspek perkembangan yang dibahas tadi. Bisa ya? Jadi misalnya landasan perilaku etis, ada yang membahas tentang basic manners, ada yang membahas tadi tentang fokus pada lawan bicara, ada yang membahas tentang bagaimana menghormati orang tua. Nah, jadi kembangkan topik-topik bimbingan klasikal terkait aspek perkembangannya. Nanti silahkan dikumpulkan di LMS kita. Jadi lengkap RPL-nya dan juga PowerPoint materinya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, tidak ada. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Kita tunggu kumpulan RPL-nya juga materinya yang nantinya akan bisa teman-teman gunakan ketika PLP kelak. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam.